Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Hibatul Qalbi dari kelas 10 MIA 4. Pada kali ini saya akan menyampaikan kembali mengenai penjelasan tentang riba, bank, dan asuransi. Yang pertama adalah riba. Pengertian riba. Riba secara bahasa, tambahan atau kelebihan, berupa tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Riba secara istilah artinya pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Jadi, yang dimaksud riba yaitu akad atau transaksi yang pada waktu meminjam atau menukar suatu barang tertentu ada tambahan persentase. Dasar hukum riba ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan hadis riwayat Muslim dan ijma ulama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Macam-macam riba. Yang pertama yaitu riba fadli. Artinya, tukar-menukar atau jual beli antara dua barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya, yang disyariatkan oleh orang yang menukarnya, atau jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Yang kedua yaitu riba nasi'ah, yaitu pengambilan keuntungan dari pinjam-meminjam atau tukar-menukar barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran. Yang ketiga, riba qardi, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari yang meminjam. Yang keempat yaitu riba yad, yaitu riba yang disebabkan terpisahnya tempat akad atau transaksi sebelum serah terima barang, kecuali sudah jelas atau disebutkan jumlah dan kualitasnya. Yang selanjutnya yaitu hikmah dilarangnya riba. Yang pertama, menghindari tipu daya di antara sesama manusia. Yang selanjutnya, melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan dengan yang batil. Yang ketiga, memotivasi orang muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang dapat menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum muslimin. Yang keempat, menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan karena pemakan riba adalah orang yang zalim. Yang kelima, membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhirat. Yang keenam, rajin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memanfaatkan untuk kebaikan serta tidak menyia-nyiakan nikmat tersebut. Yang terakhir, melakukan praktik jual beli dan utang piutang secara baik menurut Islam. Yang selanjutnya yaitu bank. Bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti meja. Bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang perbankan, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Fungsi bank: 1. Menyimpan dana masyarakat. Yang kedua, menyalurkan dana masyarakat ke publik. Yang ketiga, memperdagangkan utang piutang. Yang keempat, mengatur dan menjaga stabilitas peredaran uang. Yang kelima, tempat menyimpan harta kekayaan atau uang dan surat berharga yang terbaik dan aman. Yang keenam atau yang terakhir, menolong manusia dalam mengatasi kesulitan ekonomi keuangan. Tujuan bank: 1. Menolong manusia dalam banyak kesulitan atau peminjaman uang, tunai, atau kredit. Yang kedua, meringankan hubungan antara para pedagang dan pengusaha dengan memperlancar pemindahan uang atau money transfer. Yang ketiga, bagi hartawan adalah untuk menjaga keamanan dan memberi perlindungan dari penjahat dan pencuri dengan menyimpan di tempat yang aman. Yang
yang terakhir, untuk kepentingan dan perkembangan kepentingan, baik nasional maupun internasional dalam seluruh bidang kehidupan. Jenis-jenis bank. Pertama, dilihat dari segi fungsi, yaitu ada bank umum atau bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, bank perkreditan rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang B, berdasarkan jenis atau sistem pengelolaannya. Jenis-jenis bank, ada bank konvensional, yaitu bank dengan sistem bunga, contohnya seperti bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang kedua yaitu ada bank syariah atau bank